Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar kali ini 3.1 memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang kedua, siswa dapat menerapkan perilaku yang menunjukkan sikap mengimani hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu pokok kepercayaan dalam Islam. Iman kepada hari akhir amat besar fungsinya bagi kehidupan manusia di dunia. Fungsi iman kepada hari akhir antara lain, yang pertama, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang kedua yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Yang ketiga, menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup dunia. Lalu yang keempat, mendorong manusia untuk sebanyak mungkin berbuat baik dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan dosa, karena sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dibalas di hari akhir kelak. Lalu yang kelima, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia ini, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan sesama manusia. Orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa mengingat bahwa kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan pengadilan atas perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Maka dari itu, orang yang beriman harus mempersiapkan diri dengan banyak bekal untuk hari akhir. Poin selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Orang yang meyakini akan adanya hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengannya harus dapat membuktikan keyakinannya tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak melanggar hukum-hukum agama, yaitu bersikap hati-hati dalam berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman halal, yaitu berusaha agar makanan dan minuman yang dikonsumsi diri dan keluarganya adalah makanan dan minuman yang halal. Lalu yang ketiga, tidak merugikan orang lain, yaitu berusaha agar tidak merugikan pihak lain, baik yang bersangkutan tahu maupun tidak. Kemudian yang keempat yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak amalan baik, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, terutama dosa-dosa syirik, karena kelak di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keenam yaitu rajin belajar agama Islam. Rajin mempelajari ajaran agama agar dapat memahami tata cara penerapannya dalam hidup sehari-hari. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Selain untuk menambah pahala, juga sebagai pengingat bahwa kelak dunia dan seisinya ini akan berakhir. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir. Lalu yang ketujuh, rajin beribadah.
baik yang fardu maupun yang sunnah sesuai kemampuan. Kemudian yang kedelapan yaitu menjalin persaudaraan sesama muslim, yaitu memperkukuh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim khususnya dan sesama manusia pada umumnya. Memupuk tali silaturahmi adalah cara terbaik untuk memperkuat persaudaraan. Selain itu, banyak orang meyakini bahwa silaturahmi akan memperlancar rezeki dan memanjangkan umur. Kemudian yang kesembilan yaitu bergaul dengan orang-orang soleh, yaitu suka bergaul dengan orang-orang soleh untuk mendapatkan hikmahnya. Nah, kita tahu bahwa banyak orang yang berpendapat dengan siapa kita berteman itu dapat menandakan akhlak kita itu seperti apa. Jika kita berteman dengan orang soleh, berarti kita termasuk orang yang soleh. Begitu sebaliknya, berarti teman dapat membawa kita ke arah baik atau buruk. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam memilih teman. Selanjutnya yang ke-10 yaitu menghindari hal-hal yang negatif. Nah, salah satunya dengan bersikap hati-hati saat bergaul. Sebisa mungkin menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Ustazah harap anak-anak dapat meyakini akan adanya hari akhir dan senantiasa beramal sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis di dunia ini. Dan Ustazah harap kalian dapat menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, dapat menjaga kemaluannya, dapat memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholat. Karena dengan menerapkan perilaku-perilaku tersebut, kalian akan mendapatkan hadiah surga. Ayo, semuanya pasti mau kan masuk ke surga? Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.